Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Arinda dengan NIM 40122111047, mata kuliah Hukum Kemaritiman yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon Hutapea SHFH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian wilayah laut dengan lengkap serta yurisdiksi yang berlaku. Yang pertama itu ada perairan pedalaman. Perairan pedalaman ini merupakan perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial, merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Pada perairan pedalaman ini, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Pada prinsipnya, negara lain tidak dapat menikmati hak lintas damai di wilayah ini. Namun, jika perairan pedalaman tersebut terbentuk dikarenakan adanya penarikan garis pangkal lurus, hak lintas damai dapat dinikmati oleh negara lain di perairan tersebut. Yurisdiksi yang berlaku di perairan pedalaman adalah negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas perairan tersebut. Yang kedua, perairan kepulauan. Perairan kepulauan merupakan perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik dari titik-titik terluar pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan daerah perairan dengan daerah daratan adalah 1:1 dan 9:1. Pada perairan kepulauan ini, negara kepulauan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam UNCLOS 1982. Perairan kepulauan mengenai hak lintas damai dijelaskan di dalam pasal 52 ayat 1 UNCLOS 1982 bahwa setiap kapal dari semua negara dapat menikmati hak lintas damai di wilayah perairan kepulauan. Di samping itu, di perairan kepulauan juga terdapat hak alur laut kepulauan yang diatur pada pasal 53 ayat 1 sampai 12 UNCLOS 1982. Yurisdiksi yang berlaku di perairan kepulauan Indonesia adalah penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang melintasi perairan kepulauan. Yurisdiksi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan konvensi, hukum internasional, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, laut teritorial. Laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar laut teritorial. Pengertian tersebut merupakan pengertian secara umum, karena pada saat itu belum ada penentuan lebar dari laut teritorial. Setelah UNCLOS 1982 ditetapkan, barulah dapat dirumuskan secara pasti lebar laut teritorial, di mana setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Maka, dapat disimpulkan bahwa laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut di mana jalur tersebut tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar laut teritorial. Selain itu, di dalam UNCLOS tahun 1982 juga diatur mengenai hak lintas damai di laut teritorial yang berlaku bagi semua kapal. Dengan tunduk pada UNCLOS 1982, setiap kapal dari semua negara berpantai maupun tak berpantai dapat menikmati hak lintas damai di wilayah laut teritorial. Yurisdiksi yang berlaku di dalam laut teritorial adalah kedaulatan. Yang keempat, ada zona tambahan. Pasal 33 UNCLOS 1982 menyatakan zona tambahan merupakan wilayah laut yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial atau 12 mil jika diukur dari laut teritorial. Kesimpulannya, dalam zona tambahan yang berbatasan dengan laut teritorialnya
Negara pantai atau negara kepulauan memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perundang-undangan, bea cukai, fiskal, keimigrasian, atau sanitasi di dalam laut teritorialnya dan menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Yurisdiksi yang berlaku di zona tambahan adalah negara memiliki yurisdiksi khusus atau kontrol. Yurisdiksi ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yang kelima, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE ini adalah daerah yang terletak di luar dan juga berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang mana terdapat yurisdiksi dan hak-hak negara pantai dan kebebasan serta hak-hak negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dalam konvensi ini. Lebar ZEE 200 mil diukur mulai dari garis pangkal, yaitu garis yang digunakan untuk mengukur laut teritorial, sehingga apabila diukur dari garis batas luar laut teritorial, maka lebar ZEE adalah 188 mil. Yurisdiksi yang berlaku di ZEE adalah yurisdiksi yang diatur dalam hukum internasional. Yurisdiksi tersebut meliputi yang pertama, hak atas kekayaan alam, yang kedua, kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya, yang ketiga, kebebasan menanam kabel dan pipa, yang keempat, hak untuk mendirikan dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, yang kelima, hak untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan, yang keenam, hak untuk melakukan pelindungan dan pelestarian lingkungan laut. Terus yang keenam, ada landasan kontinen. Landasan kontinen disebut juga dengan terusan kontinen atau terusan benua. Landasan kontinen dapat diartikan sebagai dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari era laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya yang mencakup keseluruhan perpanjangan dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental atau jarak 200 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Yurisdiksi yang berlaku di landas kontinen adalah yurisdiksi negara pantai. Yang ketujuh, laut bebas atau laut lepas. Istilah laut bebas atau laut lepas pada mulanya berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial suatu negara. Laut bebas atau laut lepas merupakan res nullius, yaitu dapat dimiliki oleh siapapun sehingga siapapun dapat menguasai, menduduki, dan memanfaatkannya, atau dengan kata lain, laut bebas atau laut lepas tidak dimiliki oleh negara manapun. Yurisdiksi laut bebas atau laut lepas. Yurisdiksi laut bebas atau laut lepas adalah hukum internasional. Yang kedelapan, kawasan atau the area. Kawasan atau the area merupakan rezim baru dalam hukum laut 1982 yang sebelumnya tidak diatur dalam UNCLOS Jenewa 1958. Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Letak kawasan berada di luar landas kontinen dan berada di bawah laut bebas. Dalam UNCLOS 1982, kawasan diatur dalam bab 11 bagian 1 sampai 5 dari pasal 133 sampai 191. Sama seperti laut bebas, kawasan merupakan warisan bersama umat manusia. Pada pasal 136 disebutkan bahwa kawasan dan kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.